Selamat siang. Hari ini, pada siang ini kita akan mempelajari bersama tentang teori konseling person center yang dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Carl Rogers. Ya, kita akan lihat. Kalian bisa mengikuti pada slide yang sudah saya kirimkan. Kita lihat pada slide pertama, di situ dijelaskan tentang biodata dari Rogers, ya. Jadi, teori konseling person center ini dikemukakan pertama kali oleh Rogers. Dia adalah seorang psikolog klinis, ya. Dan dia menyelesaikan studinya, program studi doktoralnya di usia 29 tahun di Educational and Psychology course di Columbia University. Rogers memiliki banyak karya, baik berupa artikel maupun berupa buku. Kita akan lihat ada 3 unsur kepribadian menurut Rogers. Yang pertama adalah self. Apa itu self? Self itu adalah persepsi dan nilai individu atau seseorang tentang dirinya atau hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Jadi self itu adalah bagaimana nilai atau persepsi kita, pendapat kita tentang diri kita sendiri. Itu adalah self menurut Rogers. Yang kedua adalah medan fenomenal. Medan fenomenal adalah keseluruhan pengalaman seseorang yang diterima, baik yang disadari atau yang tidak disadari. Jadi medan fenomenal itu adalah setiap pengalaman yang kita alami atau yang seseorang alami, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Itu adalah medan fenomenal. Yang ketiga adalah organisme. Nah, apa organisme itu? Organisme adalah keseluruhan totalitas individu yang meliputi 3 hal. Ya, kita punya pemikiran, punya perilaku, punya kondisi fisik. Nah, pemikiran ini sangat berkaitan dengan pola pikir kita, mindset kita. Nah, apa yang kita pikirkan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kondisi psikologis kita atau kondisi psikologis seseorang. Bagaimana pola perilaku kita? Yang kedua di situ dikatakan ada perilaku, ya. Pola perilaku kita itu juga pasti dipengaruhi oleh pola pikir kita. Jadi dari pola pikir itu akan mempengaruhi perilaku, tingkah laku kita. Dan yang ketiga, kondisi fisik. Nah, kondisi fisik bisa kesehatan, ya, bisa sarana prasarana secara fisik. Itu sangat mempengaruhi organisme. Jadi kita itu, kehidupan kita itu juga dipengaruhi oleh yang pertama tadi ada pemikiran, pola pikir, mindset kita. Lalu juga nanti akan mempengaruhi perilaku kita, perilaku orang lain terhadap kita juga akan mempengaruhi kita, dan juga kondisi fisik kita, ya. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama tadi self, bagaimana persepsi dan penilaian kita terhadap diri kita. Yang kedua adalah medan fenomenal, yaitu adalah pengalaman yang kita alami dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari, baik disadari maupun yang tidak disadari, ya. Yang ketiga adalah organisme, totalitas individu, ya, yang mewakili
pemikiran kita, perilaku kita maupun orang lain terhadap kita, dan kondisi fisik. Nah, di dalam slide berikutnya, di situ ada gambaran. Saya mencoba memberikan gambaran, ya. Yang pertama yang muncul adalah self. Ya. Di situ ada self, saya berikan gambaran ada seorang anak. Nah, ketika ada seorang anak, kita harus paham dia adalah seorang individu. Nah, ketika dia adalah seorang individu, kita juga harus memahami bahwa dia memiliki penilaian, dia memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri. Lalu muncullah ketika dia sudah berada di dalam kondisi lingkungan, muncullah yang namanya medan fenomenal. Lingkungan sedikit atau tidak, sedikit atau banyak, pasti memberikan pengalaman kepada seorang anak. Maka di situ muncullah medan fenomenal. Baik pengalaman yang dia sadari maupun pengalaman yang tidak dia sadari. Lalu ada yang namanya organisme, ya, itu berada di luar lingkaran biru. Nah, di situ ada organisme di mana ini merupakan keseluruhan. Ya, tadi meliputi pola pikir, perilaku, ya, dan juga kondisi fisik. Nah, itu adalah organisme namanya. Oke. Konsep dasar kepribadian menurut Rogers, ya, yang pertama ada namanya aktualisasi diri. Bagaimana dengan aktualisasi diri ini? Kita akan lihat bahwa setiap manusia itu adalah unik, ya. Bahwa setiap manusia itu unik, dia mampu mengarahkan dan mengontrol, mengatur dirinya sendiri. Ya. Bahkan manusia, Rogers mengatakan bahwa manusia itu mampu mengasah potensi dirinya. Nah, manusia itu juga dapat mengaktualisasikan dirinya. Ya, terkait dengan aktualisasi diri, di sini saya mau mengatakan bahwa aktualisasi diri ini kalau menurut teorinya Abraham Maslow, ini adalah kebutuhan di dalam diri manusia yang tertinggi. Ya, apa sebenarnya aktualisasi diri ini? Adalah di mana ketika seseorang itu akan mempresentasikan dirinya, ya, dia akan menunjukkan dirinya sesuai dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya mampu lakukan, dan bagaimana itu juga akan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di sini aktualisasi diri ini adalah hal yang sangat penting, bahwa ketika seseorang itu memiliki kemampuan aktualisasi diri yang terarah, maka itu merupakan sesuatu yang memang sudah menjadi keseluruhan sejak lahir, inherent. Maksudnya adalah ini merupakan sebuah bagian yang sudah menyatu, bahwa sejak kecil kita itu sudah mulai mengatur, mengontrol diri, berusaha sampai mencapai sebuah aktualisasi diri. Buktinya, ya, adalah kita mampu menolak apa yang tidak kita sukai. Ya, misalnya, kalau kita lihat anak ketika mereka bermain dengan teman-temannya, maka dia mampu menolak ketika teman-temannya mengajak melakukan sebuah permainan yang mungkin tidak dia sukai. Kenapa dia bisa menolak? Karena dia bisa mengontrol dirinya ketika saya melakukan sebuah permainan, ini sesuai dengan diri saya ataukah tidak. Nah,
dia pun bisa menerima setiap hal yang bisa dia sukai. Jadi manusia itu bisa menolak yang tidak dia sukai dan dia akan menerima yang tidak dia sukai. Yang kedua, penghargaan positif. Di sini seorang individu akan berkembang sesuai dengan hasil interaksi dengan lingkungan, ya. Lingkungan itu akan memberikan banyak sekali penilaian terhadap diri kita. Ya, dan kita kadang-kala kita tidak bisa mengontrol bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita. Kita inginnya orang lain menilai diri kita yang positif, yang bagus, sesuai dengan mindset kita. Tetapi kita tidak bisa meminta orang lain untuk terus menilai kita secara positif. Pasti ada justifikasi tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan diri mereka atau persepsi mereka, atau bertentangan dengan persepsi mereka, itu bisa saja dinilai secara negatif oleh mereka. Ya, dan hasil interaksi kita dengan lingkungan itu akan membuat sebuah pengalaman. Nah, disinilah tadi yang saya katakan sebagai medan fenomenal, bahwa setiap pengalaman itu harus dimaknai, baik itu maknanya positif maupun negatif, ya. Seperti saat ini kita punya pengalaman yang luar biasa, saya rasa. Mungkin selama ini kita tidak terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ya. Baik kalian sebagai mahasiswa maupun kami sebagai dosen. Tetapi kita harus bersama-sama mencoba dengan pengalaman ini, kita harus belajar bagaimana mengatasi. Sehingga nantinya itu akan menjadi penilaian terhadap diri kita sendiri, orang lain pun menilai kita. Oh, ternyata mahasiswa PG PAUD Kanjuruhan ini mampu loh dengan pembelajaran jarak jauh. Walaupun terbatasi, kita tetap bisa melakukan pembelajaran, kita tetap bisa melakukan diskusi tanpa kendala yang berarti. Ya, mungkin kalian terkendala dengan kuota data dan lain sebagainya, sinyal dan lain sebagainya. Oke. Tapi itu masih bisa diatasi, saya rasa. Sehingga disitulah kita belajar juga dari pengalaman. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa experience is the best teacher. Artinya adalah pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi kita dan juga setiap orang. Nah, di situ dikatakan bahwa individu akan berkembang bila mana ada penghargaan yang baik dari lingkungan. Maka dari itu, berusahalah memberikan penghargaan yang positif terhadap siapapun juga. Ya. Memang kadangkala kita melihat ada yang kurang sesuai dengan diri kita. Ya. Yang dilakukan oleh orang lain. Lalu bagaimana cara kita menyampaikan? Itu kadang-kadang juga menjadi pertanyaan, bukan? Bahwa ketika ada yang tidak sesuai, apakah saya harus tetap memberikan penghargaan yang positif? Atau mungkin saya bisa langsung memberikan justifikasi. Nah, caranya adalah kita bisa memberikan justifikasi. Memberikan penilaian itu boleh, karena itu merupakan sebuah pembelajaran tentunya. Tetapi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif. Contohnya, ketika ada anak yang berlari-lari di dalam rumah, dan ternyata kondisi rumah itu memang tidak representatif, tidak kondusif untuk digunakan sebagai tempat berlari, maka kita jangan langsung mengatakan nanti kamu jatuh, padahal dia belum juga tentu jatuh. Ya, kita mengingatkan, nah,
berhati-hati ya kalau kamu berlari di dalam rumah. Kamu lihat kondisi rumah ini, ada banyak sekali barang dan benda yang bisa menghalangi gerak-gerikmu. Maka kamu harus berhati-hati. Kamu berlari, tapi kamu tetap harus berhati-hati. Jika kamu sudah capek, sudah lelah, kamu harus berhenti. Nah, seperti itu. Kita mengingatkan, ya. Dan bagaimana memberikan penghargaan yang positif? Kita lakukan sesuai dengan kondisi. Jangan juga terlalu ada-adakan, gitu ya. Maksudnya, ketika dia sudah selesai melakukan pekerjaan rumahnya, atau dia membantu kita di dalam melaksanakan pekerjaan rumah, kita katakan saja bahwa terima kasih ya, kamu sudah membantu untuk membersihkan rumah, walaupun mungkin tidak sebersih yang kita harapkan, ya. Kita berikan penghargaan yang sewajarnya, tetapi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Yang ketiga adalah totalitas personal. Nah, di sini adalah organisme tadi, bahwa ketika kebutuhan dasar, ya, yang berupa tadi dikatakan sebuah penghargaan yang positif dapat terpenuhi dengan baik, maka anak akan mencapai kondisi yang kongruen. Nah, kongruen di sini adalah kondisi yang diharapkan bahwa kepribadian mereka itu stabil, ya, stabil, tidak labil. Nah, kongruen di sini adalah di mana ketika kita mampu memadukan antara self atau diri individu anak yang unik tadi dengan setiap pengalaman yang dia dapatkan, setiap penghargaan yang dia dapatkan dari lingkungan, yang nantinya pada akhirnya ini akan mencapai sebuah penyesuaian secara utuh di dalam kondisi psikologis mereka. Yang kita harapkan anak itu akan mencapai kondisi yang seimbang, ya, secara psikologis. Dia mampu melakukan penyesuaian secara psikologis. Nah, di sini terjadi yang namanya totalitas personal. Nah, ketika terjadi penyesuaian psikologis, harapannya secara kognitif dia akan berkembang dengan maksimal sesuai dengan tahapan perkembangan. Tugas-tugas perkembangan kognitifnya tercapai sesuai dengan tahapan usianya. Terutama juga sosial emosionalnya. Emosinya menjadi lebih stabil. Dia mampu mengontrol emosinya. Secara sosial, dia mampu melihat kondisi lingkungan, peka terhadap kondisi lingkungan sosialnya. Kalau saat ini misalnya dikatakan kita harus melakukan social distancing, maka yang kemampuan sosialnya sudah berkembang dengan maksimal, dia mampu memaknai ini. Bukan berarti lalu kamu jangan dekat-dekat dengan aku nggak mau bermain dengan kamu. Tetap bermain, tetapi menjaga jarak, gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita akan melihat bagaimana pola perilaku bermasalah menurut Rogers, ya. Nah, perilaku bermasalah ini muncul dari adanya ketidaksesuaian secara psikologis, ya. Adanya kondisi yang tidak kongruen secara psikologis. Berarti tidak seimbang, ya, antara individu itu tadi, antara self, bagaimana pemahaman dia terhadap dirinya, dan juga pengalaman maupun juga mungkin penghargaan ataupun penilaian dari lingkungan. Nah, kondisi kongruen atau yang seimbang tadi ada 3 macam. Ada yang sesuai dengan dirinya, ya. Ada yang tidak sesuai dengan dirinya, dan ada yang sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, bagaimana respon ataupun sikap individu terhadap ketiga kondisi kongruensi tersebut
Jika itu sesuai, maka orang itu cenderung akan mengakui, gitu ya, kondisi tersebut. Seringkali kita mendapatkan pertanyaan seperti ini. Apakah Anda termasuk orang yang sabar? Nah, di situ biasanya ada 3 pilihan jawaban. Tidak sesuai, sesuai, kurang sesuai. Ya, itu kalau 3. Biasanya kalau diangkat bahkan ada 5. Nah, di situ kita mampu menilai. Ketika memang hal tersebut sesuai, memang kita menilai kita adalah orang yang sabar, kita bisa pilih jawaban yang sesuai. Nah, di dalam menilai ya kondisi keseimbangan secara psikologis pun kita pun bisa menilai. Ketika itu sesuai, kita akan mengakui. Ketika tidak sesuai, maka kita akan menolak ya bahwa memang saya tidak seperti itu. Ketika tidak ada hubungannya sama sekali dengan diri saya, kita akan cenderung untuk mengabaikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku bermasalah itu merupakan tidak adanya keselarasan antara self ya dan pengalaman serta tidak mendapat penghargaan positif sehingga menimbulkan kecemasan yang akhirnya membuat manusia berusaha mempertahankan diri dengan tekanan yang tinggi. Ya, contoh. Ketika ada anak-anak yang memiliki perilaku bermasalah, misalnya suka berbicara kotor. Ya. Kenapa sih ada anak yang suka berbicara kotor? Bisa jadi dia meniru, ada yang ditiru. Ya. Jangan lupa, anak itu punya daya imitatif yang cukup tinggi. Yang kedua, bisa jadi karena mereka mendapatkan kondisi internal dari lingkungan, ya, mendapatkan masukan dari lingkungan, ya. Nah, di situ ketika anak itu tidak mengalami keselarasan, itu akan menimbulkan kecemasan. Dia berkata kotor, dibiarkan saja, malah dia mendapatkan contoh. Dia berkata kotor, tidak ada orang yang menegur, maka dia menganggap berkata kotor adalah perilaku yang bagus. Padahal sebenarnya itu adalah perilaku yang menyimpang, adalah perilaku yang bermasalah. Dan kadang-kadang juga bisa jadi ketika dia berkata kotor, dia langsung dimarahin oleh orang tuanya tanpa diberi pemahaman kenapa saya tidak boleh berkata kotor. Apa dampaknya ketika saya berkata kotor? Nah, ini harus dijelaskan sehingga tidak menimbulkan kecemasan. Oh, kalau kamu berkata kotor, maka itu akan membuat orang lain menjadi tidak suka padamu. Kalau kamu berkata kotor, orang lain tidak suka untuk mendengarnya, sehingga kamu harus merubah kebiasaan berkata kotor. Oke. Apa tujuan dari konseling berpusat pada person atau person center? Yang pertama, tujuannya adalah klien menjadi lebih terbuka terhadap pengalamannya sendiri, ya, dan keluar dari kebiasaan dalam rangka mempertahankan dirinya. Orang itu cenderung untuk mempertahankan dirinya dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka di sini tujuannya adalah dia mampu menyadari dirinya, keunikan dirinya, dia mampu menyadari pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Nah, seseorang akan memandang bahwa seluruh pengalaman tersebut akan diterima secara sadar sebagai kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari. Nah, ini kalau yang kita sadari. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa medan fenomenal itu berupa pengalaman yang kadang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Yang kadang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan yang tidak kita sadari. Nah, disitulah fungsi eksternal, fungsi orang lain untuk memberikan penyadaran bagi kita secara pribadi
ada pengalaman-pengalaman yang ternyata tidak kita sadari selama ini. Nah, struktur kepribadian seseorang akan selaras dengan pengalamannya. Bahkan struktur self dikatakan dapat berubah seiring dengan pengalaman-pengalaman yang baru, ya. Itulah fungsi dari kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh seseorang. Kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Dalam kondisi seperti ini kita pun harus beradaptasi. Ya, kita harus beradaptasi melakukan pembelajaran jarak jauh, ya, yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayangkan. Ya, kita harus melakukan diskusi yang tidak dengan tatap muka melalui Google Classroom. Kita biasanya mendengarkan dosennya langsung menjelaskan di depan kita offline. Tapi sekarang kalian harus mendengarkan ibu menjelaskan melalui video ini. Nah, ini kita harus sama-sama saling menyesuaikan. Ibu menyesuaikan, kalian pun menyesuaikan. Nah, pengalaman ini menjadi pembelajaran, ya. Ketika ini adalah pengalaman kita, pengalaman yang baru, ya, maka ini akan menjadi pembelajaran bagi kita. Saya belajar, kalian pun akan belajar dengan pengalaman ini. Nah, seseorang itu akan berlaku kreatif dalam rangka beradaptasi, ya. Dosennya mungkin akan mencari berbagai macam cara supaya kalian tetap bisa belajar. Kalian pun akan menyesuaikan dengan cara dan strategi yang diberikan oleh dosen. Nah, seseorang akan menemukan organisme terbaik yang akan mengarahkan pada pola perilaku yang sangat memuaskan. Hal ini disebabkan oleh keadaan, akan pengalaman dan penerimaan secara realistis, ya. Jadi kita harus sama-sama menerima, kita harus membuat anak itu pun bisa menerima kondisinya secara realistis supaya terjadi keseimbangan. Nah, klien akan hidup berdampingan dengan orang lain atau secara sosial dengan harmonis karena ia selalu dapat menghargai orang lain secara positif, dan hal itu dengan sendirinya klien akan dihargai oleh orang lain secara positif. Harapan kita, anak itu ketika dia berada di sebuah situasi lingkungan sosial, dia akan mampu menghargai lingkungan. Dan lingkungan pun memberikan penghargaan yang positif terhadap dia. Maka di situ diharapkan ada kesadaran, ya. Ada kesadaran bagaimana tentang kondisi dirinya, bagaimana kondisi lingkungan, pengalaman seperti apa yang diberikan oleh lingkungan, dan di situ akan menciptakan sebuah keselarasan. Nah, prosedur dan tahapan dari konseling yang berpusat pada person atau person center yang dikemukakan oleh Rogers, di sini bagaimana kita mampu membangun hubungan yang terapeutik, ya. Hubungan terapeutik ini adalah hubungan antara kita dengan anak yang kita tangani. Dan di sini di dalam hubungan terapeutik adalah bagaimana kita membantu anak itu untuk dari dalam dirinya sendiri dia mampu menyadari kondisi dirinya, kondisi lingkungan, apa yang bermasalah, dan nantinya juga mencari penyelesaian dari masalah itu sendiri. Bagaimana bisa menciptakan kondisi yang fasilitatif, ya. Kita harus melaksanakan, menyediakan kondisi yang kondusif, lingkungan yang kondusif, sarana prasarana yang memadai, ruangan paling tidak harus memadai untuk anak itu bisa nyaman berbicara dengan kita, ya. Kalau kalian perhatikan di dalam video-video konseling untuk anak-anak usia dini, kalau mungkin di Indonesia agak kurang, tetapi bisa kita lihat contoh yang ada di luar negeri, ya. Kalian bisa lihat kondisi ruangannya sangat nyaman, ya. Kondisi ruangannya sangat nyaman. Di sana ada sofa,
ada mungkin mainan-mainan, ada boneka, diajak sambil bermain, cerita-cerita. Di situ dia akan mengungkapkan apa yang dia alami. Ya, serta hubungan yang empati. Ya, kita harus melihat, berempati terhadap kondisi anak itu. Harus ada kejujuran. Buatlah anak itu bisa jujur terhadap kita. Ikhlas, ya. Harus sama-sama ikhlas. Kita ikhlas menolong anak itu pun juga ikhlas ketika memang harus ditangani. Dan adanya penghargaan yang positif, saling menghargai. Nah, ada penyesuaian dengan kebutuhan. Maksudnya begini, kita tahu kebutuhan anak itu sebatas apa di dalam permasalahan yang dia alami. Maka buatlah dia menyadari tentang permasalahan itu, apa yang harus dia lakukan untuk mengatasinya, dan juga sebatas apa kebutuhan dia di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kita harus tahu batasan di dalam kebutuhan seseorang anak, sehingga ketika kita membantu dia mengatasi, maka harus sesuai dengan kondisinya dan kebutuhan anak itu. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk menjelaskan tentang teori konseling person centered yang dikemukakan oleh Rogers, ya. Saya harapkan melalui video ini kalian bisa belajar lebih lagi. Sambil kalian mendengarkan video ini, kalian boleh buka PPT yang sudah pernah Ibu kirimkan di Google Classroom, ya. Jadi kalian dengarkan sambil kalian buka PPT-nya, ya. Nanti kita akan melakukan diskusi di dalam Google Classroom, ya. Nah, kesimpulannya untuk teori person centered ini, ya. Yang pertama, buatlah anak itu menyadari kondisinya. Self itu tadi harus disadari. Biarlah dia tahu bahwa dia adalah anak yang memiliki kondisi yang unik. Dia memang berbeda dengan teman-temannya yang lain, ya. Tapi perbedaan itu belum tentu selalu negatif. Yang kedua, buatlah dia memahami dan menyadari tentang pengalaman dari lingkungan, ya. Pengalaman yang baik disadari maupun yang tidak disadari. Yang bisa dia sadari bagus, dia mampu menyadari dan dia mampu memaknai. Bagaimana dengan pengalaman yang tidak bisa dia sadari? Bantulah dia untuk menyadari setiap pengalaman sehingga mampu dia maknai. Berikanlah penghargaan yang positif. Walaupun terkadang ada kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetap berikanlah penghargaan, ya, sewajarnya. Dan yang keempat, bantulah dia untuk membentuk organisme yang utuh di dalam dirinya, sehingga kepribadiannya menjadi lebih utuh, ya. Sekian untuk video ini, semoga bisa membantu kalian untuk mempelajari. Terima kasih.